Shalom, saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Apakah saudara pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa saudara tidak mungkin bisa sembuh? Atau ada seseorang yang pernah mengatakan bahwa saudara tidak mungkin bisa sukses dan berhasil? Pasangan saudara tidak mungkin bisa berubah, atau keluarga saudara tidak mungkin bisa pulih. Ketika saudara mendengar kata-kata tidak mungkin, satu respon yang saudara dapat berikan yaitu bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena ketika itu mungkin, saudara akan mengandalkan kekuatan saudara. Namun ketika itu tidak mungkin, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keajaibannya kepada saudara. Karena di dalam kemustahilan, di situ Tuhan bekerja. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
Kejadian 18 ayat 11-14. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua, dan Sarah sudah lewat masa baginya untuk bisa mempunyai anak. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, "Akan berahikah aku setelah aku layu dan suamiku pun sudah tua?" Lalu Yahweh berfirman kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata dalam hatinya, 'Sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak, padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan, tahun depan aku akan kembali kepadamu, dan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki." Ibrani 11 ayat 6 berkata, bahwa tanpa iman, mustahil orang berkenan kepada Elohim. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada dan Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lewat ayat ini, kita belajar bahwa ada satu cara untuk berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan beriman kepadanya. Dan ketika kita meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik untuknya. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya menyembah dan memuji Tuhan, namun kita juga harus membaca firman-Nya. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai halatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang
cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini. Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. 1 Petrus 2 ayat 1-5. Karena itu, buanglah segala kejahatan dan tipu muslihat dan kemunafikan dan iri hati serta semua perkataan jahat. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan air susu yang murni, yaitu firman, supaya kamu dapat bertumbuh di dalamnya. Jika kamu telah mengecap bahwa Tuhan itu baik, maka datanglah kepada Yesus, batu hidup yang telah ditolak oleh manusia, tetapi dipilih Elohim sebagai batu yang berharga. Demikian juga kamu, sebagai batu hidup, kamu juga sedang dibangun menjadi rumah rohani, imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Elohim oleh Yesus Kristus. Amin. Mungkin ada beberapa dari saudara yang mendengarkan malam ini yang sedang mengalami banyak persoalan, sehingga untuk melewati satu hari ini saja sangatlah berat. Ketika kita memulai hari dengan memikirkan masalah, maka yang terjadi adalah sepanjang hari itu akan terasa sulit. Terkadang manusia cenderung mulai takut dan khawatir akan sesuatu yang sebetulnya belum terjadi, sehingga mereka lupa bahwa ada Tuhan yang mampu menopang dan menolong. Jangan takut pada sesuatu yang belum kita ketahui secara pasti. Mari kita membangun iman kita untuk percaya bahwa setiap hari rahmat Tuhan selalu baru, hingga langkah demi langkah kita dimampukan untuk masuk ke dalam rancangannya. Haleluya. Janji Tuhan kekuatan hidupku, takkan goyah, Kau selalu sertaku. Hati dan pikiranku kepadamu, Tuhan ada dan menolongku. Apa yang dilakukan terhadapku dipandang rendah, semua menolakku. Hati dan pikiranku kepadamu, ku percaya Tuhan di pihakku. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Apa yang dilakukan
Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan memberi kita 24 jam per hari untuk kita jalani, karena Tuhan tahu kapasitas manusia. Apabila seluruh hidup kita terjadi pada satu waktu sekaligus, kita pasti akan kelelahan dan tidak akan sanggup menjalaninya. Oleh karena itu, hiduplah satu hari di satu waktu dan buatlah itu berarti. Kita semua yang percaya dalam Tuhan Yesus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun kita juga harus mengerti bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita pasti sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita mengenal Tuhan dan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita pun akan mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk berdoa, sehingga doa kita seturut dan sejalan dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak hanya menjadikan semuanya baik, tetapi yang terbaik Tuhan akan berikan untuk kita. Amin. Ada satu pujian yang saya ingin naikkan pada malam hari ini, dan saya mengajak saudara semua, mari sama-sama kita memuji, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi
percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 13-15. Semuanya ini telah kutuliskan kepada kamu yang percaya kepada nama Putra Elohim, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal, dan supaya kamu percaya kepada nama Putra Elohim. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa jika kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya, Dia mendengarkan kita. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengarkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita mendapatkan apa saja yang kita minta dari Dia. Amin. Raja Salomo pernah berkata bahwa langkah-langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Lalu, bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Raja Salomo memperoleh hikmat luar biasa dari Tuhan. Namun sepanjang perjalanan hidupnya, banyak kegagalan yang dialaminya. Dan di sini kita belajar bahwa Salomo yang penuh hikmat sekalipun tidak sanggup memahami dan mengerti jalan hidupnya. Untuk itulah kita menyerahkan langkah hidup ini kepada Tuhan. Karena kalau langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan, percayalah, walaupun di jalan berliku atau buntu sekalipun, Ia senantiasa menyertai kita. Amin. Ada satu lagu pujian yang sangat memberkati dari Psalm yang adalah tim Praise and Worship YHS Makassar, dan saya mengajak saudara, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya. Walau ku berjalan dalam lembah kelam, Kau setia menyertai hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang. Ku percaya Kau selalu sertaku. Walau ku berjalan dalam lembah kelam, Kau setia menyertai hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang. Ku percaya Kau selalu sertaku. Ku tahu Kau selalu bekerja menurut cara-Mu, mendatangkan kebaikan bagiku. Ku tahu Kau tak pernah salah menuntun hidupku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Walau ku
menyertai hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang. Ku percaya kau selalu sertaku. Ku tahu kau selalu bekerja menurut caramu, mendatangkan kebaikan bagiku. Ku tahu kau tak pernah salah menuntun hidupku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Ku tahu kau selalu bekerja menurut caramu, mendatangkan kebaikan bagiku. Ku tahu kau tak pernah salah menuntun hidupku, menjadikan ku lebih dari pemenang, menjadikan ku lebih dari pemenang. Mazmur 37 ayat 23-26. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh, dan Dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak, karena Yahweh menopang tangannya. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Amin. Pernahkah saudara mengendarai kendaraan bermotor, namun saudara lupa membawa SIM? Pastinya sepanjang perjalanan, saudara merasa khawatir, karena saudara mungkin akan mendapatkan masalah. Lain halnya ketika saudara membawa SIM, pastinya saudara akan merasa aman untuk memilih jalan yang penuh razia sekalipun. Setiap dari kita punya Yesus yang menjadi sumber penolong dan pengharapan. Ketika kita tahu bahwa ada Yesus yang hadir di setiap kita, kita dapat merasa aman dan tidak takut meskipun menghadapi masalah. Pada malam hari ini, saya ingin menaikkan satu pujian, dan saya mengajak saudara semua, mari kita menyanyikannya bersama-sama. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia dalam bentuk fisik. Namun Yesus mempunyai kemampuan terbatas untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bersyukur ketika Yesus mati dan bangkit. Yesus yang sama sudah berada di setiap kita dalam bentuk roh, sehingga Dia dapat hadir di setiap hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita semua percaya, walaupun ada 1000 jalan menuju Roma, namun hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan ketika saudara sudah mengetahui jalan yang benar tersebut, yakin dan percayalah saudara, kemanapun saudara pergi, ada Tuhan Yesus yang selalu menuntun dan membimbing saudara. Jadi, apabila saudara sedang melewati jalan yang sepertinya berujung kepada jalan buntu, ada Tuhan yang dapat mengubahkannya menjadi jalan yang terbuka. Amin. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak saudara semua, mari kita menaikkan lagu pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna.
sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Kitab Ayub 23 ayat yang ke-11 sampai 14. Kakiku mengikuti langkah-langkahnya dengan cepat. Aku telah menuruti jalannya dan tidak akan menyimpang. Aku juga tidak melanggar perintah-perintah bibirnya. Aku menyimpan firman-Nya lebih dari apa yang kubutuhkan. Namun Dia mempunyai kehendak, dan siapakah yang dapat membelokkannya? Dia melakukan apa yang dikehendaki jiwanya, sebab Dia akan menggenapi apa yang dirancangkannya bagiku, dan masih banyak rencananya atasku. Ayub mengikuti jalan Tuhan, walaupun di depan Ayub terlihat sangat gelap. Namun Ayub tetap percaya banyak rencana Tuhan yang akan digenapi dalam hidupnya. Dan terbukti, pada akhirnya Ayub keluar dari pencobaan seperti sebuah emas, dan apapun yang telah hilang
digantikan 2 kali lipat oleh Bapa Yahweh. Di sini kita belajar, apabila kita sudah ada di jalan Tuhan, tetaplah setia, karena meskipun gelap, percaya Tuhan akan membawa kita kepada terang. Amin. Maut sifatnya adalah kekal. Namun ada satu pribadi yang kekal dan bersifat selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Kita semua yang hidup dalam Kristus percaya bahwa kita punya seorang juru selamat yang setia dan yang mengasihi kita. Kenapa kehadiran juru selamat sangat penting? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari maut. Semua yang di dunia akan lenyap. Tubuh kita pun suatu hari akan rapuh dan hancur. Namun percayalah saudara, ketika saudara hidup di dalam Yesus, maut tidak akan pernah mendekati saudara, karena keselamatan sudah diberikan oleh-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan.
kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Bacaan firman pada malam hari ini di kitab Yesaya 51 ayat 6-8. Pandanglah ke langit dan lihatlah ke bumi, karena langit akan lenyap seperti asap dan bumi akan dibuat lusuh seperti sepotong pakaian, dan mereka yang tinggal di dalamnya akan seperti serangga. Tetapi keselamatanku akan ada untuk selamanya, dan kebenaranku tidak akan dapat dipatahkan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengenal kebenaran, umat yang dalam hatinya terdapat hukumku. Janganlah takut terhadap celaan orang, dan janganlah cemas terhadap fitnahan mereka, sebab ngengat akan memakan mereka seperti sepotong pakaian, dan ngengat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Namun kebenaranku akan tetap selamanya, dan penyelamatanku dari generasi ke generasi. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat, kembali Dia menyatakan dirinya setia. Tidak peduli status dan kedudukan kita, Yesus tetap memandang kita dan tetap mengulurkan tangannya dan selalu siap untuk menolong kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian dan hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap
hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari kita membaca firman Tuhan di kitab Mazmur 138 ayat 6 sampai 8. Meskipun Yahweh bersemayam di tempat yang maha tinggi, tetapi Dia memedulikan orang-orang yang rendah. Tetapi Dia mengenal orang sombong dari jauh. Jika aku berjalan di tengah-tengah kesukaran, Engkau memberi aku kehidupan. Engkau mengulurkan tangan-Mu, menahan amarah musuh-musuhku, serta tangan kanan-Mu membebaskan aku. Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Ya Yahweh, kasih setia-Mu tetap untuk selamanya. Janganlah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Adakah dari saudara yang mungkin merasa tidak percaya diri dalam pekerjaan yang sedang saudara akan mulai? Memang diri kita tidak sempurna dan sering mengecewakan. Namun apabila saudara meletakkan kepercayaan kepada Tuhan dan bukan kepada diri sendiri, saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan memperlengkapi saudara. Saya percaya Tuhan memilih orang yang mau, bukan orang yang mampu, karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan itu. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin
Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Aku memerintahkan semua ini kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memilih dan mengangkat kami menjadi kepunyaan-Mu yang berharga. Meskipun kami masih melakukan kesalahan, namun kami ingin belajar, mempunyai hati yang bersedia untuk mau mempelajari jalan-jalan-Mu. Kami percaya dalam segala hal yang kami kerjakan, Engkau sendiri yang membimbing, menuntun, dan Engkau yang senantiasa selalu bekerja untuk kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Banyak hal yang terlihat mustahil untuk kami capai, namun kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memampukan setiap kami agar kami selalu sukses dan berhasil. Apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar, bahkan timbul dari hati kami, semua itu yang Engkau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudara. Good night and rest in Jesus' love.